Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Anissa Fitri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah kelas A Bugis. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sastra Bugis yang diampu oleh Ibu Ita Rosvita SSM Hum. Dalam pengantar sastra ada beberapa poin penting. Yang pertama, teori sastra. Yang kedua, sejarah sastra. Dan yang ketiga, kritik sastra. Namun, dalam video ini kita cuma membahas kritik sastra. Apa sih itu kritik sastra? Kritik sastra bukan sekedar mengomentari atau mencari kesalahan dalam karya sastra. Kritik sastra adalah kegiatan menganalisis, menafsirkan, dan menilai karya sastra secara mendalam dan beralasan. Melalui kritik, kita belajar memahami makna di balik karya, keindahan bahasanya, serta nilai-nilai yang disampaikan pengarang. Menurut ahli sastra, Renwelek dan Austen-Weren, kritik sastra adalah kegiatan menilai karya berdasarkan teori dan metode tertentu. Artinya, kritik tidak dilakukan asal bicara, tetapi berdasarkan analisis yang terarah dan objektif. Jadi, kalau kamu membaca puisi, cerpen, atau novel, lalu mencoba menilai kekuatan dan kelemahannya dengan alasan yang logis, kamu sebenarnya sudah melakukan kritik sastra. Lalu bagaimana sih sejarah kritik sastra? Kritik sastra sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Tokoh yang paling terkenal adalah Aristoteles dengan karyanya Poetika. Ia membahas bagaimana tragedi dalam drama bisa menyentuh emosi penonton. Setelahnya, di zaman Romawi, ada Horatius dengan Ars Poetica yang mengatakan bahwa karya sastra harus mengajarkan dan menyenangkan. Pada zaman pertengahan, karya sastra sering dinilai dari segi moral dan keagamaannya. Kemudian, pada masa Renaissance dan pencerahan, kritik sastra berkembang menjadi lebih rasional dan ilmiah. Masuk ke era modern, muncul berbagai aliran seperti formalisme Rusia, strukturalisme, psikoanalisis, sosiologi sastra, hingga feminisme. Setiap aliran ini memberi cara pandang baru dalam menilai dan memahami karya sastra. Apa sih fungsi dari kritik sastra ini? Kritik sastra memiliki peran penting dalam dunia kesusastraan. Bagi pengarang, kritik berfungsi sebagai cermin. Melalui kritik, pengarang tahu apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Bagi pembaca, kritik membantu memahami karya dengan lebih dalam. Kadang ada pesan tersembunyi atau simbol yang tidak langsung terlihat, dan kritik membantu mengungkapkannya. Sedangkan bagi dunia sastra, kritik menjadi alat pengembang ilmu dan apresiasi. Dari kritiklah muncul teori-teori baru dan standar karya yang lebih baik. Jadi, bisa dikatakan bahwa tanpa kritik sastra, dunia sastra tidak akan berkembang sepesat sekarang. Lalu, ada berapa sih jenis-jenis kritik sastra? Kritik sastra juga punya banyak jenis, tergantung pada tujuan dan pendekatannya. Yang pertama, kritik akademik. Ini adalah kritik ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen sastra. Analisisnya mendalam, disertai teori dan metodologi yang jelas. Yang kedua, kritik populer. Kritik yang disampaikan dengan bahasa ringan agar mudah dipahami masyarakat. Biasanya muncul di media sosial, majalah, atau blog. Yang ketiga, kritik jurnalistik. Ulasan singkat tentang karya baru yang muncul di surat kabar atau portal berita. Yang keempat, kritik impresionistik. Berdasarkan kesan pribadi pembaca, misalnya, puisi ini terasa menyayat hati dan membuat saya tersentuh. Yang kelima, kritik sosiologis. Melihat karya sebagai cerminan masyarakat, bagaimana latar sosial dan budaya memengaruhi isi cerita. Yang keenam, kritik psikoanalisis. Menggunakan teori psikologi untuk menafsirkan tokoh, pengarang, atau pembaca. Yang ketujuh, kritik feminis. Menyoroti peran dan representasi perempuan dalam karya sastra serta perjuangan kesetaraan gender.
Masing-masing jenis kritik ini memberi warna berbeda dalam menafsirkan dan memahami karya sastra. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa kritik sastra adalah jantung dari dunia kesusastraan. Tanpa kritik, karya hanya akan menjadi bacaan yang lewat begitu saja. Melalui kritik, karya bisa hidup, dibaca ulang, ditafsirkan, dan diwariskan ke generasi berikutnya. Kritik bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun dan memperdalam apresiasi terhadap karya sastra. Setiap kata, setiap kalimat punya makna yang lebih besar dari yang terlihat, dan kritik membantu kita menemukannya. Demikian pembahasan kita tentang kritik sastra, mulai dari sejarah, pengertian, fungsi, hingga jenis-jenisnya. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan menumbuhkan semangat untuk lebih mengapresiasi karya sastra Indonesia. Ingat ya, sastra adalah suara hati manusia, dan kritik sastra adalah gema yang membuatnya terdengar lebih jelas. Teruslah membaca, menulis, dan mencintai sastra karena dari kata, kita belajar menjadi manusia yang lebih peka dan bijak. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.